Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Chansot. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang isu politik bahwa MBG merupakan salah satu strategi untuk Pilpres 2029. Itu yang banyak saya lihat dari pemberitaan di media sosial bahwasannya program MBG ini hanyalah senjata untuk kembali mengumpulkan suara untuk Pilpres, khususnya bagi Prabowo Subianto. Namun balik lagi ke pilihan masing-masing, bukan hanya MBG yang bisa mengumpulkan suara, namun itu hanyalah hak bagi pemilih untuk Pilpres di tahun 2009 nanti. Bukan hanya MBG yang bisa menarik ataupun meyakinkan buat calon pemilih nanti. Menurut saya itu hanyalah isu-isu yang ingin menjatuhkan Prabowo Subianto. Banyak kita lihat sekarang dari program-program MBG tersebut, banyak juga pro dan kontra. Pro dan kontra itu bukan dari atas atau pemerintahan, melainkan kelalaian ataupun kesalahan teknis pengelola MBG tersebut. Misalnya dari segi bahan makanan pun tidak layak dikonsumsi, seperti daging yang sudah busuk, ikan yang sudah busuk, sayuran, buah-buahan, itu semua karena kesalahan oknum, bukan pengelola MBG. Yang salah itu hanyalah oknum tertentu yang mengelola untuk mengais keuntungan dari program MBG ini. Menurut saya isu MBG di tahun 2029 untuk menggait pemilih itu tidaklah relevan untuk dijadikan alasan bahwasannya MBG hanyalah untuk penggedor agar memilih kembali Prabowo. Misalkan Prabowo tidak mencalon, berarti MBG itu bukanlah hanyalah untuk menggait pemilih apabila Prabowo tidak mencalonkan diri, ya. Terpilih atau tidaknya, memilih atau tidaknya, mencalonkan atau tidaknya Prabowo nantinya tidak ditentukan melalui program MBG. Program MBG yang bagus ini hanyalah dijadikan bahan untuk menyerang dari segi pemerintahan Prabowo, itu menurut saya. Namun dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menjatuhkan atau melengsarkan pemerintahan yang sekarang, seperti halnya di DPR kemarin, kejadian yang rumah digeruduk oleh massa itu hanyalah
menurut saya berita-berita yang sengaja digulung, dimainkan opininya agar pihak-pihak yang terkait di dalam hal tersebut menjadi objek sasaran dari masyarakat yang termakan opini. Mungkin MBG ini pun sama halnya seperti itu menurut saya, namun tidak semudah itu untuk menggiring opini, karena di tahun sekarang saya kira masyarakat sudah dengan teliti dan dengan mudah untuk membedakan mana yang betul dan mana yang tidak betul. Menurut saya MBG ini sangatlah bagus karena banyak manfaat. Misalnya dari adanya MBG yang berjualan pun, berjualan sayur, berjualan ikan, berjualan beras bisa laku karena dengan adanya MBG. Oke, sekian, mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai isu MBG bahwasannya menjadi daya gedor untuk Pilpres di tahun 2029 nanti. Terpilih atau tidaknya, mencalonkan atau tidaknya lagi, MBG bukanlah program untuk menarik minat pemilih di tahun 2029 nanti. Sekian, terima kasih, tetap semangat, jaya terus. Bagi yang suka like, comment, subscribe. Bagi yang tidak suka tinggal jejak, nanti saya cari kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.